Hari ini kita akan membahas hal menarik yang tentunya ini membuka mata kita sebagai masyarakat Indonesia melihat politik ya. Tapi sebelum kita masuk ke pendiskusian yang lebih panjang, aku punya informasi penting nih buat kamu, buat teman-teman, buat seluruh masyarakat yang tinggal di Halmahera Tengah. Ternyata ada kedai desa di sana. Di mana itu DP alamat? Nah, jadi DP alamat itu di Desa Bobane Remdi, kemudian di belakang Pustu Bobane Remdi. Kedua, kalau menuju ke Halmahera Tengah pasti kamu akan bersihnya di situ. Saya penasaran sekali DP. Luar biasa. Oke, jangan lupa mampir ke kedai desa. Iya, jadi bagi Ngoni, semua masyarakat yang ada di Maluku Utara atau di Indonesia ya, kalau Ngoni mau beriklan, hubungi nomor di bawah ini guys. Bebas, iklannya bebas ya guys. Apa saja, ucapan selamat atau iklan UMKM atau ya macam-macam warnanya. Jangan lupa nomor di bawah guys. Nah, mari kita lanjut membahas terkait ini. Beritanya cukup sangat menarik perhatian kita juga sebagai masyarakat yang berpolitik, dan dia ini adalah sosok yang masih kategori anak muda tapi sudah bisa memimpin loh guys. Dan bayangkan dia pimpinannya di mana? Di New York. Namanya adalah Johran. Nah, jadi kita ada 3 berita atau informasi penting buat Ngana Bung Ali. Yang pertama itu ada Johran Mamdani. Dia adalah wali kota termuda dan muslim pertama di New York. Wih, luar biasa. Apresiasi guys. Yang kedua, Johran Mamdani adalah alternatif sosialis. Kira-kira menarik gak sih kalau ini tulisan ini yang harus terus ulet ke dia dan harus terus bahas ke dia gitu. Dan yang ketiga, ternyata ada momen di mana Johran Mamdani ini tegaskan Israel lakukan genosida di hadapan Trump. Jadi Bung Ali, soal Johran ini, dia adalah salah satu anak muda juga yang menjadi wali kota di New York. Anda melihat Johran ini, kemudian jika melihat situasi politik di Indonesia dan melihat Johran sebagai wali kota di New York tuh kayak gimana sih? Oke, jadi terima kasih banyak Ibu Tati. Akhirnya kita berdua berjumpa kembali. Nah, yang pertama ini sangat menarik karena Johran ini merupakan seorang muslim sekaligus imigran. Nah, di situasi Amerika, New York, teman tahu negara ini merupakan negara yang sangat kapitalis. Kemudian juga negara yang terkenal sangat rasis pemimpin-pemimpinnya. Nah, kemunculan Johran ini justru memecahkan kebuntuan warga Amerika Serikat yang selama ini selalu saja dipecah belah dengan isu-isu yang tidak menyentuh akar persoalan yang dialami oleh masyarakat Amerika Serikat. Nah, kemunculan Johran ini memberikan angin segar. Karena apa? Johran ini justru berbeda dengan wali kota New York sebelumnya. Kenapa demikian? Karena dia ini bukan oligarki. Johran ini imigran, rakyat biasa yang kemudian orang tuanya itu hanya sutradara film India, Eropa, Amerika lah. Ya, tapi dia mampu kemudian muncul sebagai figur alternatif. Nah, ini juga menunjukkan bahwa ya tidak selamanya rakyat Amerika Serikat itu kemudian bersepakat dengan sistem yang dianut oleh negara Amerika Serikat. Nah, jauh sebelum Johran ini menjadi wali kota New York, saya pernah membaca beberapa data di khususnya untuk situasi anak muda di Amerika Serikat. Nah, hampir 70% anak muda di Amerika Serikat itu kemudian
kalau ditanya memilih sistem kapitalisme atau sosialisme, mereka ternyata 70% lebih memilih sistem sosialisme. Nah ini juga memungkinkan atau latar belakang kemudian munculnya Zohran Mamdani. Jadi Zohran Mamdani ini kemudian menjadi solusi, menjadi alternatif di tengah krisis yang dialami oleh rakyat Amerika Serikat. Jadi soal Zohran ini sebagai figur alternatif sosialis ya, relate nggak sih sama politik yang dibangun oleh Zohran di New York, kemudian ya sebagai wali kota lah di New York, relate nggak? Jadi program-program yang dibawa oleh Zohran atau dikampanyekan oleh Zohran, dijanjikan oleh Zohran, itu adalah program-program yang menyentuh langsung hajat hidup rakyat. Karena apa? Saya mau bilang bahwa lawannya Zohran ini salah seorang incumbent, kemudian juga oligarki besar di Amerika Serikat. Ya karena Zohran itu mengangkat isu dan tema berkaitan dengan rakyat kecil di Amerika Serikat. Misalkan Zohran itu karena bahan-bahan pokok yang mahal di Amerika Serikat, kemudian dia berjanji akan membangun toko kelontong atau toko sayuran, sembako dan lain-lain yang itu akan dibangun oleh pemerintah. Nah artinya kalau dibangun oleh pemerintah, tentu ya barang-barang itu sudah pasti murah. Nah selain itu juga Zohran akan membangun rumah bagi rakyat miskin di Amerika Serikat di tengah harga properti rumah yang mahal di Amerika Serikat. Nah selain itu juga dia kemudian mendukung terkait dengan rakyat Palestina untuk merdeka dari Israel. Walaupun dia diserang di berbagai media, dia bahkan dituduh sebagai komunis, dituduh sebagai teroris, dituduh sebagai orang yang akan membubarkan polisi dan lain-lain. Nah dari mana sosialisnya untuk membiayai program-program berkaitan dengan hajat hidup rakyat? Nah Zohran itu kemudian memasang pajak tinggi bagi orang kaya atau pajak progresif. Jadi orang-orang kaya itu dipajaki. Harusnya ini diterapkan di Indonesia ya. Nah itu berbeda dengan di Indonesia. Di Indonesia ini ada sebagian pemimpin yang populis, ya program-programnya hampir mirip dengan Zohran, tapi justru tidak berani kemudian tegas terhadap misalkan kayak di Maluku Utara terhadap perusahaan-perusahaan tambang dan lain-lain, itu tidak ditegaskan. Bahkan gubernurnya sendiri, gubernur Maluku Utara itu siapa namanya, saya lupa namanya, itu justru juga pemilik tambang. Iya. Ternyata gue salpok sama ini ya, sama istrinya Zohran juga. Katanya dia juga di balik layar ya untuk memenangkan Zohran. Dia juga seorang seniman loh. Nah, oke. Mali, kira-kira menurut Anda ya, apakah ada nggak ketakutan-ketakutan dari misalnya pemerintah atau dari rezimnya Donald Trump ketika melihat, wah ini nih yang kita rasis selama ini ternyata mereka bisa menang di negara yang di wilayah yang dirasis itu gitu. Nah, Zohran ini kemudian memecahkan kebuntuan politik di Amerika Serikat sekaligus membawa arah peta politik baru di Amerika Serikat yang selama ini ya muncul hanya figur-figur yang kapitalis, tapi justru di Amerika kemunculan Zohran ini dia sebagai seorang muslim, anak muda umurnya 33 tahun sekaligus juga seorang sosialis. Nah catatan pentingnya begini bagi kita rakyat Indonesia, khususnya anak muda Indonesia. Ya yang pertama, kemunculannya Zohran ini memberikan nafas, memberikan angin segar bagi kita generasi muda di Indonesia yang selama ini aksi-aksi tidak melahirkan perubahan yang besar, tapi kemudian digembosi oleh rejim. Nah munculnya Zohran ini memberikan cara berpolitik, kemudian memberikan pelajaran baru bagaimana agar orang bisa berkuasa. Nah jadi selama ini orang bilang bahwa susah sekali ini lawan oligarki Indonesia. Artinya oligarki di Indonesia dan oligarki di Amerika itu perbedaannya sangat jauh. Oligarki di Indonesia itu ya paling uangnya masih sedikit lah. Oligarki di Amerika ya besar sekali uangnya. Tapi Zohran itu melawan oligarki di kota New York itu tanpa uang. Tapi apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu adalah salam satu pintu. Jadi relawan-relawannya
Zoran ini masuk dari rumah ke rumah yang satu, toki orang pe pintu ke sana kemari untuk menjelaskan soal program-program yang dibawa oleh Zoran. Nah ini menunjukkan bahwa kepada orang semua bahwa ya figur itu masih menentukan, artinya ke depan di pemilu tahun 2029, kemudian pilkada tahun 2031, orang bisa kemudian melahirkan figur alternatif di luar dari figur-figur yang ada. Nah apalagi artikel yang terakhir tadi kan, Zoran itu dia diundang oleh Donald Trump, walaupun di dalam diskusi mereka di ruang oval. Ruang oval itu salah satu ruang khusus Presiden Amerika Serikat. Ya ada beberapa berita yang mengatakan bahwa yang tadinya mereka bermusuhan, tapi akhirnya puja-puji. Nah itu biasa dalam politik, itu dinamis. Nah tapi ada hal yang menarik. Di ruang oval itu, bahkan pemimpin Arab Saudi yang pernah masuk di situ, atau pemimpin Timur Tengah yang masuk di ruang itu, tidak ada satupun yang berani mengutuk genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Tapi apa yang menarik dari seorang anak muda yang umurnya 33 tahun ini, yang memberikan inspirasi juga bagi saya, nah Zoran ini berani mengutuk genosida yang dilakukan oleh Israel di hadapan Donald Trump. Ini sangat luar biasa. Begitu Ibu Tati. Jadi ini menarik sekali. Nah jadi di Indonesia sendiri, orang-orang seperti Zoran itu ada dalam catatan sejarah kita. Misalkan di Indonesia itu kita kenal dengan seorang haji dari Solo namanya Haji Misbah. Nah itu juga dia seorang muslim sekaligus sosialis. Nah kemudian anak muda yang lain umurnya 16 tahun itu namanya Semaun. Dia umur 16 tahun sudah bergabung dengan partai politik yang alirannya sosialis. Umur 16 tahun loh. Nah kalau di Maluku Utara itu kita kenal dengan dia juga seorang muslim, Haji Ngade misalkan. Kemudian di jauh di Halmahera sana di Patani namanya Haji Salahuddin. Nah itu juga seorang muslim tapi sekaligus sosialis. Nah jadi kalau menjadi politisi di Indonesia dan tidak berpikiran sosialis, maka politisi itu tidak dapat dipercaya.